Di video kali ini saya mau bahas tentang HP legend yang satu ini, yaitu Xiaomi Redmi 4X. HP ini dirilis pada tahun 2017, dan pada tahun itu Xiaomi mulai memasukkan produk smartphone-nya secara resmi di Indonesia. HP yang paling menarik perhatian saya pada saat itu adalah Xiaomi Redmi 4X, karena mempunyai baterai yang gede pada masanya. Speknya juga mantap pakai chipset Snapdragon, dan harganya juga bersahabat. Dulu saya beli HP pasti pilihnya chipset Snapdragon. Entah kenapa dulu itu anti banget sama yang namanya MediaTek. Karena di masa itu memang Snapdragon yang paling oke menurut saya. Suhunya tidak gampang panas dan performanya cukup stabil. Tidak seperti MediaTek yang gampang panas. Tapi untuk zaman sekarang saya lihat MediaTek sudah berkembang sangat pesat dan semakin bagus. Tapi tetap aja saya nggak minat HP yang menggunakan MediaTek. Saya tetap memilih Snapdragon karena satu hal yang paling penting menurut saya, yaitu mendukung custom ROM. Kenapa MediaTek tidak ada custom ROM-nya? Ini karena kernel Snapdragon itu dirilis publik oleh Qualcomm dan bisa dipakai oleh komunitas untuk membuat custom ROM. Tidak seperti MediaTek yang kernelnya sumber tertutup. Custom ROM itu penting menurut saya karena bisa memperpanjang umur HP tersebut. Jika HP tersebut sudah tidak mendapatkan update Android lagi dari vendornya, kita masih bisa memakai custom ROM dari komunitas. Seperti HP Xiaomi Redmi 4X ini. HP ini sudah 7 tahun sejak pertama saya beli, dan awalnya itu menggunakan Android 6. Berkat komunitas custom ROM, HP ini bisa diupdate ke Android 14, sampai saat ini masih tetap diupdate. Tapi apakah dengan Android yang terbaru di hardware yang lama masih bisa digunakan di tahun 2024? Iya, itu kalau orang yang tidak keberatan dengan kualitas kamera yang di bawah standar untuk zaman sekarang. Speaker seadanya, micro USB, layar 60Hz, performa yang kompromi, dan masih menggunakan jaringan 4G. Dan tidak itu untuk orang yang sudah terbiasa memakai HP-HP flagship yang bagus dan kencang. Saya coba pakai HP ini buat daily driver, dan pengalaman saya itu unik. Layarnya terasa sangat kecil, dan serasa balik lagi ke zaman dulu. Dengan layar sekecil ini saya sangat suka karena ukurannya pas ketika dimasukkan ke saku celana. Performanya masih oke banget untuk penggunaan sehari-hari. Walaupun tidak semulus HP zaman sekarang, tapi ini masih termasuk snappy lah ya. Masih tergolong lancar untuk scroll sosmed. Tapi jangan harap buat ngegame ya, apalagi game 3D seperti PUBG, Minecraft, GTA, dan lain-lain. Genshin apalagi. Untuk kameranya saya pasang Gcam. Kualitasnya tidak bisa berekspektasi tinggi sih, tapi ini perbedaannya jauh banget loh dari stok kamera. Untuk yang Gcam-nya, detailnya sangat bagus, dan saya hampir tidak percaya kalau ini hasil foto dari HP ini. Google memang mantap sih kalau soal software kamera. Seperti HP Google Pixel, soal kamera udah tidak perlu diragukan lagi. Di belakangnya ada sensor fingerprint. Fingerprintnya lumayan responsif dan cukup cepat. Tidak kalah dengan HP zaman sekarang. Speakernya ya seadanya lah, yang penting bisa bunyi aja. Speakernya itu di bawah. Menurut saya masih oke kok untuk orang yang tidak mentingin kualitas suara. Ini speakernya masih enak didengar dengan volume sedang. Kalau volume maksimal itu pecah suaranya dan bikin sakit telinga. Terus HP ini menggunakan micro USB. Micro USB-nya mendukung OTG dan USB DAC. Untuk layarnya menggunakan IPS 5 inch, resolusi 720. Layarnya itu masih tergolong bagus menurut saya. Warnanya juga vivid berkat panel IPS dan terlihat sangat jernih. Masih enak banget untuk dipakai zaman sekarang, walaupun masih kurang cerah kalau dipakai di bawah sinar matahari. Dan di atas ada Airway Blaster. Saya sangat suka ini karena menurut saya ini lumayan berguna untuk sehari-hari. Bisa digunakan sebagai pengganti remote TV dan AC. Dengan aplikasi Mi Remote, kita bisa menggunakannya sebagai remote. Dan tentu saja di sini juga ada headphone jack. Tidak butuh yang namanya dongle lah, adapter lah. Sangat praktis buat yang pakai earphone kabel. Untuk layarnya sebenarnya aku tidak keberatan dengan 60Hz. Untuk speakernya untuk saya itu kurang banget suaranya. Biasa dipakai buat putar musik. Suara Redmi 4X ini cuma terdengar treble saja. Rasanya downgrade banget kalau dari HP yang sudah dual speaker. Dan sayangnya tidak ada NFC di HP ini. Saya sangat perlu ini untuk sehari-hari. Jadi HP ini tidak bisa saya jadiin daily driver karena saya memerlukan fitur NFC.
Bagaimana pendapat kalian soal Xiaomi Redmi 4X ini? Demikian videonya, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya.